Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bejo Santoso selaku dosen pengampu mata kuliah Keuangan Syariah dan teman-teman semuanya. Di sini saya Salma Bilbina akan mempresentasikan materi saya mengenai analisis kebangkrutan PT Nyonya Menir. Selanjutnya ada topik pembahasan yaitu apa saja yang akan kita pelajari tentang PT Nyonya Menir. PT Nyonya Menir yang berawal dari Lau Ping Nio yang dikenal sebagai Nyonya Menir lahir di Sidoarjo, Jawa Timur pada tahun 1895. Pada tahun 1919, ia mendirikan bisnis jamu yaitu Jamu Cap Potret Nyonya Menir di Semarang. Usahanya berkembang dan mulai diekspor ke berbagai negara pada 2007 dengan hasil ekspor mencapai 31 miliar. Namun, pada tahun 2015, perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan. Nyonya Menir meninggal pada tahun 1978 setelah putranya, dan konflik keluarga terjadi pada tahun 85, berakhir dengan pelepasan saham keluarga pada tahun 95. Masalah apa yang terjadi pada PT Nyonya Menir? Yang pertama, yaitu ada konflik keluarga pada tahun 85, perseteruan di antara kelima cucu pewaris perusahaan yang kemudian menyebabkan PT Nyonya Menir merugi atas ratusan karyawan. Konflik berlanjut pada tahun 1989 hingga 1994, berakhir dengan pelepasan saham keluarga pada tahun 95. Charles Sairang menjadi pemilik tunggal, sementara keempat saudaranya memilih untuk berpisah. Selanjutnya ada hutang, yaitu PT Nyonya Menir menghadapi masalah keuangan dengan hutang mencapai 89 miliar kepada 35 kreditor. Pada tanggal 8 Juni 2015, Pengadilan Niaga Semarang menggugat Pilot, tetapi pada 27 Mei 2015, Majelis Hakim memberikan keputusan sah perjanjian perdamaian PKPU antara debitor dan kreditor. Lalu analisa apa dalam perspektif syariah dalam kasus PT Nyonya Menir ini? Yaitu kebangkrutan Nyonya Menir dari perspektif syariah berkaitan erat dengan prinsip-prinsip bisnis dalam Islam. Faktor utama dalam kebangkrutan ini berasal dari konflik hutang yang terlanjur mengikat perusahaan yang seharusnya tidak terjadi dalam kerangka prinsip keuangan Islam, yang menekankan transparansi transaksi dan larangan terhadap riba atau bunga. Pengelolaan risiko bisnis yang kurang baik, terutama setelah meninggalnya Nyonya Menir sebagai pendiri perusahaan, turut menjadi faktor penting. Terdapat ketidakseimbangan dalam pemahaman manajemen risiko secara adil, terutama dalam menghadapi konflik internal, seperti masalah keluarga dalam pengelolaan perusahaan. Selanjutnya dengan menganalisa aspek-aspek ini, penilaian kebangkrutan dari perspektif syariah dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang keadaan sebenarnya dari kesehatan bisnis perusahaan tersebut. Selanjutnya ada faktor penyebab. Yang pertama adanya penuntutan hak dari para buruh atau pekerja yang menyebabkan perusahaan mengalami krisis operasional. Kedua, tidak mampu untuk mengikuti tren yang semakin berkembang seiring berjalannya waktu atau tidak mau berinovasi, sehingga PT Nyonya Menir kalah persaingan dengan perusahaan-perusahaan pesaing lainnya. Selanjutnya yang ketiga, ketidakseimbangan modal yang dimiliki dengan jumlah hutang yang dimiliki. Yang terakhir, pengelolaan keuangan yang tidak transparan dan tidak efisien. Putusan yang dijatuhkan pada PT Nyonya Menir, yaitu Putusan Nomor 1397K PDT Sus Pilot 2017. Hutang ini sebesar 9 miliar pada kreditor diberi batas waktu 5 bulan. Meskipun pembayaran sejumlah 400 juta sudah dilakukan dalam 2 tahun, terdapat kendala seperti 10 cek yang tak dapat dicairkan dan biliet giro yang ditolak karena saldo yang kurang. Akibatnya, kreditor menuntut Pilot hanya dalam 2 tahun. Ada juga solusi permasalahan yang bisa kita lihat dari konflik yang terjadi pada PT Nyonya Menir. Yang pertama yaitu dari konflik keluarga. Konflik dalam perusahaan keluarga cenderung diselesaikan dengan pendekatan kekeluargaan, karena sistem keluarga cenderung bersifat inward looking, lebih fokus pada emosi.
Sementara itu, bisnis bersifat outward looking, lebih terbuka terhadap perubahan dan situasi eksternal. Penting untuk melakukan perencanaan suksesi yang terstruktur dan berbagi informasi secara berkala dalam keluarga untuk mencegah konflik di masa depan. Selanjutnya, ada konflik mengenai laporan keuangan. Dengan membenahi laporan keuangan perusahaan sehingga dapat melihat kesalahan administrasi apa dan membenahi ketidakwajaran yang bisa dilihat dari laporan keuangan agar bisa mengatasi masalah finansial sedini mungkin. Selanjutnya ada mismanagement, yaitu terjadi karena keluarga tidak tidak terlalu fokus dalam konflik perebutan suksesi terjadi karena keluarga terlalu fokus dalam konflik perebutan suksesi sehingga tidak memperhatikan manajemen perusahaan dengan baik. Oleh karena itu, ada baiknya jika keluarga merekrut profesional serta konsultan dan mempercayakan manajemen pada tim. Yang terakhir ada inovasi, meningkatkan alokasi anggaran untuk R&D guna memberikan keleluasaan kepada tim riset untuk menghasilkan inovasi dan produk yang dapat bersaing dengan tren pasar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.